Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Amma ba'd. Insyaallah di kesempatan pagi kali ini kita akan memulai kajian kita yang baru dalam silsilah ilmu usul. Kitab Ghayatul Usul ila Ilmil Usul. Karya Imam Yusuf bin Abdul Hadi Al-Hambali. Namun sebelum masuk ke pembahasan kitab ini, kita akan masuk ke dalam pengantar dulu untuk melihat secara umum bagaimana ilmu usul fikih berkembang. Ya. Kita akan melihat perkembangan usul fikih. Kemudian ada dua madhab yang kita akan melihat ada dua madhab yang muncul dan bagaimana posisi madhab Hambali di dua madhab ini. Ya, di dua madhab ini. Nah, jadi kita melihat pada perkembangan ilmu usul fikih. Maka sebagian ada yang mengatakan ilmu usul fikih ini dia muncul belakangan. Bahkan sebagian yang menisbatkan dirinya pada salaf mengatakan bahwa ilmu usul fikih ini muncul dari ahli bid'ah, dari ulama-ulama ahli kalam. Sehingga tidak perlu menyibukkan diri dengan ilmu usul fikih. Nah, itu bagian orang-orang yang berkata seperti itu menunjukkan dangkalnya pemahaman mereka terhadap ilmu usul fikih dan juga mereka belum mendalami ilmu usul fikih itu bagaimana. Sehingga akhirnya mereka pun hanya mengikuti apa yang dikatakan oleh guru-gurunya. Dan alhasil terlihat dalam metodologi pemikiran mereka, dalam artian bagaimana mereka mengambil hukum, bagaimana mereka berpikir, bisa kita simpulkan dalam satu kata, kacau. Tidak ada asar berpikir yang runut. Tidak ada bentuk pikiran yang metodologis. Akhirnya yang muncul dari mereka itu adalah justru kekakuan, kejumudan, dan ketidakmampuan untuk memahami nas-nas syar'i dengan benar. Dan kita lihat mereka pun ketika disuruh untuk memahami dalil tidak bisa. Hanya menukilkan saja perkataan-perkataan ulama. Duna fahmi. Tanpa memahami. Ya, tanpa memahami sama sekali perkataan-perkataan para ulama tersebut. Itu menunjukkan lemahnya ilmu usul fikih pada diri mereka. Dan insya Allah dalam pengantar ini, semoga ini hanya bisa mengantarkan sedikit wawasan, karena sebenarnya ini sangat sedikit sekali dari apa yang akan saya sampaikan, dan aslinya panjang, namun berusaha saya ringkaskan seringkas mungkin. Pengantar untuk memahami usul fikih ini. Ya. Dengan harapan nanti kita bisa melihat usul fikih dengan pandangan yang berbeda dan tentunya sudah memiliki bayangan, ya, sudah memiliki bayangan akan kemana. Ya, sebagaimana dalam khas ya dari kelas-kelas kita,
Bahwa kita akan mulai dengan pertemuan pertama dengan pengantar dulu. Beberapa bahasan-bahasan yang kita anggap penting sebelum masuk ya, lebih mendalam terhadap ilmu yang akan kita pelajari. Kembang di ilmu oleh ulama-ulama kalam. Namun itu kita katakan, bisa kita bantah bahwa ilmu usul fikih itu sudah berkembang jauh. Itu mulai dari marhalatul tasyri'. Jadi dalam artian dia sudah muncul di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tentu sebagaimana semua ilmu-ilmu keislaman, ada yang kita sebut dengan marhalatul qabla tadwin, yaitu sebuah periode dia sebelum tertulis, ya, sebelum didokumentasikan. Dan semua ilmu-ilmu keislaman itu marhalahnya sama. Dia praktek dulu, berupa praktek dulu, kemudian setelah itu didokumentasikan. Setelah itu baru dirumuskan. Nah, jadi ada 2 tahapan biasanya. Didokumentasikan dulu dalam bentuk tulisan yang belum lengkap biasanya bahasannya, kemudian dirumuskan, dirapihkan oleh generasi setelahnya. Semua ilmu-ilmu keislaman itu seperti itu, dipraktekkan dulu, didokumentasikan, kemudian baru dirumuskan secara sistematis. Biasanya 3 itu. Nah, qabla tadwin atau sebelum didokumentasikan, jauh itu. Maka di zaman Nabi sendiri, ya, oleh Nabi sendiri, ilmu usul fikih ini sudah dipraktekkan. Dan usul fikih ini sudah dipraktekkan. Ya. Apa contohnya? Contohnya seperti ketika Nabi SAW mengajarkan lafaz tasyahud. Nabi katakan bacalah tahiyyatulillah wassalawatu wathayyibat sampai selesai. Kemudian Nabi katakan di akhir itu fa idza fa'altum, kalau kamu lakukan itu, qad sallamtum ala kulli 'abdin shalihin fil ardi was sama. Seperti itu hadisnya. Jadi Nabi katakan qad sallamtum, kamu telah memberikan salam kulli 'abdin shalih, kepada setiap hamba yang saleh. Dari mana lafadznya? Tahiyatulillahi wassalatu wathayyibat. Assalamu alayka ayuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Ibadillahis shalihin mudhaf kepada ma'rifat. Dan mudhaf kepada ma'rifat itu min siyagil umum. Masuk ke dalam beberapa sigoh atau uslub-uslub yang menunjukkan itu adalah umum. Dan Nabi katakan faqad sallamtu ala kulli abdin shalih. Kamu telah memberikan salam kepada seluruh hamba-hamba yang saleh. Menunjukkan Nabi sudah mengajarkan bahwa ini ada umum, ada kaidah umum. Dan para sahabat tahu fusoha. Para sahabat itu sudah mencapai pada derajat kefasihan bahasa yang tinggi. Dan nanti kita akan lihat hubungan erat usul fikih dengan bahasa Arab. Bahwa tidak bisa dipisahkan keduanya. Dan para sahabat tidak perlu belajar usul fikih secara teoritis, karena kemampuan atau malakah mereka dalam istinbat, ya, dalam memahami kalam wahyu Al-Quran dan Sunnah sudah terpatri dalam diri mereka. Nah, adapun kita nanti kita orang ajam, nanti kita akan lihat dalam marhalah kenapa ilmu usul fikih itu ditulis. Karena orang ajam nggak ngerti bahasa Arab, sehingga dibutuhkan untuk diajarkan bagaimana kita memahami kalam Arab dengan metodologi bahasa Arab. Namun sebagaimana dikatakan oleh para ulama juga, ilmu usul fikih itu nanti lebih luas dibanding bahasa Arab dalam metodologi mengambil makna. Bahkan menyumbang sebagian, ya, bagaimana cara mengambil makna dari tambahan daripada bagaimana kaidah-kaidah bahasa Arab memahami makna dalam kalam tersebut. Nah,
Dan antara kisah lain yang masyhur yang dia jadikan sebagai contoh bahwa usul fikih sudah ada di zaman Nabi itu ketika Nabi SAW menyuruh untuk sholat di menyuruh para sahabat untuk berangkat ke Bani Quraidah. Nah, kemudian Nabi katakan, janganlah kalian sholat asar illa fi Bani Quraidah. Kecuali kalian sudah sampai di Bani Quraidah. Maka berangkatlah para sahabat ke Bani Quraidah. Kemudian di tengah jalan, ketika hendak selesai waktu asar, para sahabat berselisih. Ini kita sholat dulu atau nyampe dulu ke Bani Quraidah? Sebagian sahabat menyatakan perkataan Nabi, perintah Nabi bahwa janganlah sholat, atau larangan Nabi, janganlah sholat kecuali sudah sampai Bani Quraidah, itu bukan makna zahirnya. Kata para sahabat. Bagian sahabat mengatakan enggak, itu maksudnya bersegera. Amar untuk bersegera. Kemudian sahabatnya mengatakan enggak, ala zahirihi, sesuai dengan zahirnya. Hukum asal kalam sesuai dengan zahirnya. Ya kita sholat di sana lah. Nah, akhirnya sebagian para sahabat sholat, sebagian enggak. Sebagian sholatnya baru nyampe Bani Quraidah. Nah, ketika selesai, ngadu kepada Nabi, dan Nabi hanya tertawa. Mendengar itu. Menunjukkan memang ada dua. Secara umum ketika melihat suatu kalam, bisa dipahami secara zahirnya, bisa dipahami secara takwilnya. Maka ilmu usul fikih sudah, ya, jadi sudah diajarkan ijtihad oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, praktek. Sebenarnya kisah masyhur juga, kalau tidak salah Amr bin As, saya selalu lupa nama sahabat yang ini, kisah bagaimana beliau bertayamum ketika suasana sangat dingin, berdalil dengan maqasid syariah. Bahwa beliau kalau pakai air mati, karena waktu itu sedang puncak musim dingin. Dan air bisa mungkin di bawah 0. Beliau junub, dan kalau beliau berwudu, beliau akan mati. Sedangkan wala taqtulu anfusakum. Nah, beliau pun tayamum kemudian mengimami para sahabat. Kemudian pulang pada Nabi bilang, Nabi saya begini begitu. Terus Nabi juga membenarkan hal tersebut. Berdalil dengan maqasid syariah. Menunjukkan praktek usul fikih itu sudah kental di antara para sahabat, dan sahabat itu semua tadi fusoha. Nah, itu orang-orang fasih. Sehingga perlu diajarkan. Berbeda dengan kita orang ajam, yang harus belajar lebih banyak. Yang harus lebih berletih-letih dalam menguasai itu. Nah, sehingga dalam apa yang kita sebut tadrij atau tadarruj dalam memahami ilmu syar'i, saya lebih cenderung pada metodologi memanjangkan tangganya. Kenapa? Karena itu akan lebih mengokohkan keilmuan bagi orang ajam. Sedikit yang dia bisa untuk memangkas derajat itu. Tidak semua. Kalau kita melihat misalkan tangga-tangga pembelajaran yang mungkin ada dijelaskan oleh Syekh kitab itu, terasa ringkas mungkin di sebagian. Maka jawabannya adalah kenapa? Karena itu ditujukan, mereka menjawab pertanyaan untuk orang-orang yang mereka memang punya malakah terutama dalam bahasa, sehingga bisa lebih ringkas. Namun untuk orang-orang ajam, terutama yang mungkin belum atau tidak diberikan kecerdasan yang cukup, maka dibutuhkan tangga yang lebih panjang. Nah, seperti usul fikih mungkin ada yang bisa langsung loncat ke Mukhtasar Tahrir, atau mungkin bahkan loncat langsung ke Rodatun Nadir. Sebagian bisa. Tapi kalau kita berbicara kurikulum, kita nggak berbicara untuk sebagian. Kurikulum itu diset untuk semua. Artinya hatta orang terbodoh, ya, hatta orang yang paling tidak bisa, itu bisa mengikuti. Nah, kurikulum dibuat itu agar semua orang bisa belajar. Akan mungkin di sebagian
tangga pembelajaran terasa lebih panjang. Kenapa? Karena yang di-set bukan untuk orang yang pintar. Kalau yang pintar boleh loncat. Nanti biasanya dengan bantuan guru, oh kamu sudah bisa loncat saja. Misalkan di-skip beberapa step. Tapi tidak semua orang seperti itu. Sehingga bagi orang yang mungkin tidak seperti itu, sabar. Mencapai tangganya, meniti tangganya. Sampai pada tahapan nanti dia sampai kepada apa yang sudah sampai orang-orang dulu. Sejauh yang lebih cerdas dari dia. Itu pandangan saya pribadi terhadap mungkin sebagian ada yang mengatakan, oh nggak perlu gitu, belajar ini dulu langsung aja atau bagaimana. Ya bagi sebagian yang cerdas ya. Karena sebagian guru-guru saya orang-orang cerdas. Ya. Sehingga saya yang nggak seperti itu, yang nggak pintar seperti mereka, merasa, oh metodologi mereka nggak cocok buat saya. Maksudnya ya, mereka mengatakan skip ini. Tapi ketika saya skip, kok pusing ya? Ternyata memang butuh di penahapan dulu yang lebih panjang agar bisa masuk. Jadi sebagian guru saya itu cerdas sekali sehingga mereka bisa skip beberapa hal. Karena memang langsung masuk. Tapi tidak untuk semua orang. Sehingga tangganya lebih panjang. Nah kemudian ada ahdus sahabat. Di zaman para sahabat itu sudah mulai. Para sahabat pun seperti zaman Khulafaur Rasyidin, mereka pun mempraktekkan yang paling jelas itu adalah praktek ijma di antara para sahabat. Sebenarnya dikisahkan bahwa Abu Bakar dan Umar sering mengumpulkan para sahabat untuk menyelesaikan suatu masalah. Menunjukkan ada ijma. Ya, mereka mengamalkan suatu metodologi baru untuk menetapkan hukum, yaitu konsensus, yaitu kesepakatan bersama. Karena Nabi sudah tidak ada. Ya, Nabi sudah tidak ada, jadi nggak ada lagi mau ditanya siapa. Maka para sahabat pun tidak merasa bahwa mereka bisa menjadi sosok tunggal ya untuk menggantikan Nabi. Mereka pun menggunakan suatu metodologi lain, yaitu ijtihad jama'i. Nah, ini para sahabat yang keilmuannya luar biasa, kesolehannya apalagi, mereka memilih untuk ijtihad jama'i, tidak menonjolkan sosok. Apalagi kita, yang jauh sekali dari mereka. Baik dari keilmuan, apalagi kesolehan. Tidak mungkin lagi, terutama setelah ba'da madhahibil arba'ah, setelah para imam, hampir mustahil. Sehingga sekarang yang paling sering munculkan adalah ijtihad jama'i, ijtihad kolektif. Yang muncul di majelis-majelis fatwa, kumpulan seperti lajnah, mungkin di majma' fikih, dan semisalnya. Rabitul Alam Islami. Mereka berijtihad ramai-ramai. Karena sudah tidak sulit untuk menjadi sosok tunggal. Nah ini semacam pengingat. Ya. Tidak ada orang yang bisa menguasai dan menjadi sosok tunggal. Bahwa kita akan butuh pada orang lain. Kemudian di zaman tabi'in pun sama. Sudah muncul praktek. Terutama di zaman tabi'in, ketika sudah muncul para imam, menggantikan para sahabat, yang menjadi guru para imam madhab. Maka mereka pun sama. Mewarisi metodologi, ya, metodologi pengambilan fikih, ya, perumusan fikih atau produknya, itu hukumnya, dari guru-guru mereka, itu para tabi'in.
dan sangat belum dibukukan. Seperti Sufyan ibn Uyainah, gurunya Imam Syafi'i. Kemudian Imam Malik punya guru-gurunya, Rabi'atul Ra'i. Ya, kemudian Abu Hanifah punya guru Hamad. Dan banyak tabi'in. Mereka adalah imam-imam di mazhabnya masing-masing. Yang kalau kita tentu belajar sejarah ilmu fikih, hilang mazhab mereka. Dalam hal tidak dilanjutkan ya oleh murid-muridnya. Ada yang tersisa, dan tadi murid-muridnya yang menjadi imam mazhab juga. Yang itu dilanjutkan. Maka, setelah futuhat, setelah penaklukan ke negara-negara non-Islam ke arah keluar Arab, muncullah ikhtilat, mulai bercampur antara Arab dan non-Arab. Maka sudah mulai orang-orang yang non-Arab ini beristinbat tidak dengan kalam Arab, tapi dengan keilmuan yang mereka bawa. Sehingga mereka memunculkan hal-hal baru yang itu tidak berasal dari pemahaman para sahabat. Di zaman ini mulai zuhurul bid'ah, muncul bid'ah. Karena tadi sebab utamanya adalah para ulama mengatakan mereka tidak paham bahasa Arab. Sehingga mereka memunculkan banyak metodologi baru untuk memahami nas syariat. Metodologi-metodologi asing yang tidak dikenal. Karena untuk berinteraksi dengan nas syar'i itu dibutuhkan metodologi. Dan metodologi yang diwariskan oleh para Nabi, para sahabat, itu adalah metodologi berta'amul dengan utamanya dengan bahasa Arab. Ketika orang-orang ajam, sama dari Khurasan, ya, dan dari luar lingkup orang-orang Arab, yang mereka tidak memiliki kekuatan bahasa, akhirnya mereka dengan pengetahuan mereka sebelumnya, ya, yang mungkin mereka warisi dari agama sebelumnya atau dari warisan kafir, mulai berta'amul, ya, berinteraksi dengan nas-nas syar'i dengan pemahaman itu. Maka muncullah Jahm bin Safwan, muncullah tokoh-tokoh ahli bid'ah yang dia memahami syariat, memahami agama tidak dengan pemahaman sahabat. Jadi kalau misalnya kita akan ada jargon memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman sahabat, maksudnya memahami Al-Quran dan Sunnah dengan metodologi para sahabat, yaitu dengan usul fikih. Dan usul fikih apa? Kuncinya bahasa Arab. Jadi kalau mengatakan kita memahami Al-Quran dan Sunnah katanya dengan pemahaman para sahabat, tapi nggak bisa bahasa Arab, omong kosong. Itu nanti akan jadi Jahm bin Safwan berikutnya. Yang memahami, banyak kita akan menemukan pemahaman aneh dan dinisbatkan pada salah. Apa metodologi baru yang muncul, terutama di Indonesia, dalam bertamu dengan nas syar'i? Membuat hukum dari terjemahan. Banyak. Orang yang baru ngaji, orang-orang yang baru hijrah, baru belajar sedikit, langsung mengeluarkan hukum. Ini Jahm bin Safwan berikutnya. Mungkin bertamul dengan nas syar'i, tidak dengan bahasa Arab. Itulah yang dikeluhkan oleh Abdurrahman bin Mahdi kepada Imam Syafi'i. Mulai di mana? Di tabi'in. Di sini mulai munculnya Imam Madhab. Mengeluhlah Abdurrahman bin Mahdi kepada seorang ulama besar, seorang yang sudah dikenal kecerdasan sejak kecil,
sejak pemuda, yaitu Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Mengeluh. Ini gimana ini? Orang-orang ajam tuh sudah mulai bikin metodologi menafsirkan hukum-hukum syariat itu tidak dengan pemahaman para sahabat. Tidak yang dulu kita diajarin nggak begini gitu loh. Nah, sebagian orang tidak bisa gitu, nggak paham bagaimana bertaamul dengan itu. Nah, kirimlah Abdurrahman bin Mahdi ngirim surat pada Imam Syafi'i. Maka Imam Syafi'i membalas surat tersebut dengan menuliskan metodologi bagaimana kita bertaamul dengan nas-nas syar'i. Maka muncullah kitab agung fenomenal pada zaman itu disebut dengan Risalah. Itu adalah surat. Itu surat balasan kepada Abdurrahman bin Mahdi. Mengirimkan sebuah metodologi memahami nas syar'i. Nah, jadi kalau kita bilang, Abdurrahman bin Mahdi siapa? Ahli hadis. Imam Syafi'i siapa? Beliau juga seorang yang paham hadis. Meskipun tidak sampai derajat Imam Ahmad dan sebagainya. Tapi, nah ini menunjukkan bahwa ahli hadis secara umum, itu mereka sebenarnya tidak punya metodologi usul fikih terpisah. Usul fikihnya al-hadis, ya usul fikihnya yang dikirim oleh Imam Syafi'i itu. Abdurrahman bin Mahdi juga ahli hadis, imam. Salah satu gurunya Imam Bukhari. Jadi bagaimana yang disebut dengan manhaj ahli hadis dalam usul fikih? Yaitu risalahnya Imam Syafi'i. Artinya tidak ada terpisah. Dan tidak tertadwin, tidak terdokumentasikan secara jelas. Karena bagi yang paham ilmu hadis tidak pernah belajar tentang metodologi pengambilan hukum. Hadis itu hanya berbicara tentang tashih atau tad'if. Hanya bicara tentang metodologi verifikasi suatu kabar, atau suatu validitas suatu berita. Nggak pernah di situ berbicara tentang kandungannya. Ketika berbicara tentang kandungannya itu bahasan usul fikih. Yang nanti produknya muncul fikih. Jadi manhaj ahli hadis atau madhab ahli hadis itu pada akhirnya itu tidak ada. Kalau ingin berbicara manhaj ahli hadis, makanya tersisa cuma dua. Imam madhabnya Imam Malik atau imam madhabnya Imam Ahmad. Dan dulunya ada ahli hadis yang punya kemampuan usul fikih yang mumpuni sehingga bisa menurunkan produk hukum. Imam Syafi'i bisa masuk lah karena termasuk ke dalam situ. Jadi kalau madhab ahli hadis, kalau dalam madhab al-arba'ah Malik, Syafi'i, Ahmad. Kemudian madhab ahli ra'i jelas Imam Abu Hanifah. Sehingga nanti dalam pembahasan usul fikih pun ada seperti itu. Nanti kita akan lihat. Nah, maka muncul tadi di zaman ini orang ajam mulai nafsirin Quran, nafsirin hadis nggak pakai kaidah, muncul keanehan-keanehan. Mengeluhlah Abdurrahman bin Mahdi minta kepada Imam Syafi'i, tolong bantu saya gitu. Ini tuliskan metodologi itu. Muncullah Risalah. Dan dikatakan oleh sebagian muhakkik bahwa Risalah yang dikirimkan oleh Imam Syafi'i kepada Abdurrahman bin Mahdi itu sudah hilang, mafqud. Dan Risalah yang sampai kepada kita itu Risalah Jadidah. Itu kitab lain yang disempurnakan oleh Imam Syafi'i setelah jawaban kepada Abdurrahman bin Mahdi. Dan Risalah ini sebagaimana kitab lain, dia adalah kitab awal sehingga pembahasannya belum komprehensif. Dan semua kitab-kitab awal itu seperti itu. Dan semua kitab-kitab awal itu bukan kitab muqarrar secara umum. Sehingga dia bukan kitab untuk kita pelajari. Dia adalah masadir. Dia adalah referensi. Nah, makanya ada sebagian kitab yang memang itu bukan untuk kita pelajari. Dia hanya untuk kita referensi. Kitab itu ada dua. Ada kitab muqarrar yang memang untuk tadris dan ta'lim. Ada referensi. Nah, kita harus bedakan. Semisal kitab akidah misalnya. Kitab-kitab akidah. Nah, apa kitab-kitab semisal kitab-kitab akidah al-musnadah yang ada sanad-sanadnya gitu.
Terutama dalam era salaf yang 200, 300 gitu kan. Apakah itu menjadi kitabul muqarrar? Enggak, jawabannya tidak. Itu adalah kitab masadir, dia adalah maroji, dia adalah referensi. Sehingga nggak bisa kita pelajari. Kitab akidah yang bersanad itu, selayaknya kita belajar muqarrar. Layaknya itu menjadi kitab tadris. Dia adalah kitab bacaan. Bagi orang yang sudah sampai levelnya. Jadi mempelajari risalah Syafi'i, misalnya kita usul fikih risalah Syafi'i, nggak bisa itu dijadikan muqarrar gitu. Kita jadikan ini sebagai bahan untuk kita pelajari untuk memahami usul fikih, enggak. Itu akan kita butuhkan untuk dijadikan referensi. Meskipun mungkin ada yang buka, misalkan majelisnya, tapi itu pun ya bukan makanan orang awam juga. Ada kajian risalah Imam Syafi'i. Buat siapa? Yang dibuka untuk orang awam lagi. Pasti isinya mengarang bebas. Sudah dipastikan. Terutama kalau dia nggak pernah tidak pernah dipahami sebagai orang yang memahami usul fikih. Baca usul fikih dengan baik. Nah, kemudian muncul setelah pertama kali dituliskan, didokumentasikan ilmu usul fikih, mulai para ulama berlomba-lomba untuk menulis. Nah, terutama di Aslul Madzhabil Arba'ah, setelah masuk ba'da Imamil Madzhab sudah mulai madzhab-madzhab terbentuk. Madzhabil Arba'ah muncullah yang kita sebut dengan Marhatul Istiqlal. Nah, ini semua ilmu-ilmu keislaman seperti ada Marhatul Istiqlal. Jadi terpisah menjadi ilmu sendiri. Karena ilmu agama itu dulu cuma satu. Syariat ya. Kemudian terpisah-pisah. Ada terpisah lah ilmu fikih sendiri, ilmu usul fikih sendiri, ilmu hadis sendiri. Ya. Bahasa Arab sendiri, nahwu sendiri, ilmu tafsir sendiri. Nah, dulu satu. Kemudian dipisah-pisah, terpisah-pisah. Lalu tujuannya itu istiqlal ini adalah untuk memudahkan dipelajari. Begitulah. Dan nanti memudahkan untuk bertakhusus. Karena tidak bisa seseorang itu tidak bertakhusus. Keilmuannya akan lemah. Karena tidak ada lagi, sulit sekali lagi untuk memunculkan semisal Syekhul Islam yang bisa memahami seluruh ilmu syariat secara komprehensif. Yang sama kedalamannya di setiap ilmu tadi. Seperti Imam Madhab. Imam Ahmad imam dalam 12 cabang ilmu. Imam Syafi'i juga imam dalam berbagai cabang ilmu. Kita sulit jadi imam di satu cabang ilmu aja, jungkir balik. Sulit sekali. Nah, jadi Marhatul Istiqlal ini ketika terpisah menjadi ilmu sendiri, nah, mulai pematangan. Pematangan bahasannya, lagi difokuskan bahwa ini aja bahasan ini saja yang masuk. Nah, ini yang tidak termasuk. Nah, seperti itu. Nah, mulai di sini. Dari mulai dengan, nah ini baru. Di sini yang kita sebut sebagai masuklah ulama kalam. Karena usul fikih itu kan banyak pakai otak gitu ya. Jadi mengembangkannya itu orang yang senang pakai otak. Senang berpikir. Nah, itulah ulama-ulama kalam. Muncul yang mengembangkan pertama kali adalah Abu Bakar Al-Baqillani. Beliau bermadzhab Asy'ari. Dan beliau termasuk Asy'ari mutaqaddimin. Asy'ari itu ada 3. Asy'ariyah mutaqaddimin, yaitu Abul Hasan Asy'ari, Abul Hasan Al-Asy'ari, kemudian Baqillani. Mereka punya akidah beda dengan mutawassitin. Nah, di mutawassitin itu seperti Ghazali, Juwaini, Ar-Razi. Kemudian mutaakhirin seperti apa? Terus saya lupa. Ada mutaakhirin. Ya. Nah, ini beda. Ya. Jadi Asy'ari itu tidak satu dia tidak satu paket gitu. Dia terpisah-pisah. Dan Asy'ari mutaqaddimin lebih dekat pada salaf dibanding dengan Asy'ari mutaakhirin. Ya. Itu beda.
Sehingga Baqlani di sini itu masih dekat kepada salaf, masih banyak lurusnya dibanding melencengnya. Masih mengisbat sifat, adapun yang lain, yang mutaakhirin menafikan sifat. Dan juga ini nambah-nambah bikin istilah baru. Dia tidak mau takwil, munculin tafwid. Nah, Haramain ini termasuk ke dalam nanti yang memunculkan usul fikih juga. Nah, muncul dengan Al-Baqilani yang menulis Taqrib al-Irsyad. Kemudian disusul oleh Abdul Jabbar Al-Qadi Jabbar Al-Mu'tazili. Nah, Al-Baqilani madhabnya Maliki. Kemudian Abdul Jabbar Al-Qadi Abdul Jabbar ini Syafi'i. Dan nulis kitab Al-Umad. Kitab Al-Umad. Ini Mu'tazilah. Maka, mulai masuk. Nah, di sini memang, mulai karena pengembang awal dari kitab-kitab usul fikih dan dominan pengembang kitab usul fikih itu memang ulama-ulama ahlil kalam. Meskipun muassis, bukan muassis ya, penulis pertamanya adalah Imam Syafi'i, seorang ahlu sunnah, tapi pengembang utamanya itu memang dari ulama-ulama ahlul kalam. Sehingga masuk ya, ke dalam permasalahan usul fikih itu pembahasan kalam. Tidak bisa dipungkiri. Yang amalnya maksudnya ya bas ini cuman teoritik saja. Ini nggak ngaruh gitu. Di dunia nyata tuh nggak ngaruh. Ini pembahasan karena itu basis awalnya pembahasan teologis, pembahasan tentang bahasan Tuhan. Sehingga masuk ke dalam usul fikih bahasannya seperti tahsin wa takbih. Bagian itu ada apa? Kemudian ada apakah hukum qabla syara. Ada beberapa pembahasan itu teoritik aja. Seperti masalah kasbul asy'ari nanti masuk. Sebenarnya. Bahwa kapan nanti hilang kewajiban, apakah sebelum, saat, terus sudah apa perbuatan dilakukan. Nah itu apa ada dalam bahasan ada ya, bahasan melakukan suatu fi'il kan, adaan atau qada. Nah, bahasan ada itu satu turunannya adalah kapan suatu kewajiban itu terangkat dari suatu hamba, apakah sebelum atau saat atau sesudah. Nah itu bahasanya masuk ke dalam salah satunya kasbul asy'ari. Jadi kalau kita mau mendalami usul fikih itu mau nggak mau harus memang masuk ke dalam ilmu kalam. Harus punya bekal agar tidak kecele gitu. Akhirnya ternyata masuk ke dalam pembahasan kita termakan oleh sebagian pemahaman ilmu kalam. Seperti yang masyhur itu dalam setiap orang tuh wajib memahami dalil. Nah, ini tuh bukan pemahaman Ahlussunnah. Itu pemahaman Mu'tazilah. Karena kalau semua orang dipaksa untuk bisa memahami dalil, semua orang dipaksa menjadi mujtahid. Nah, itu masuk kan di dalam sebagian. Tapi itu bukan seperti itu. Ahlussunnah itu enggak seperti itu. Itu pemahaman yang khas dari Mu'tazilah. Hatta sampai usuluddin. Ya. Hatta sampai usuluddin. Nah, kemudian Al-Ummad ini, kalau dalam madzhab Hambali, dia Al-Hasan ibn Hamid itu sejaman gitu dengan Al-Qadi Abdul Jabbar dan sudah menulis Tahzibul Ajwibah. Itu bagaimana Imam Ahmad fatwa, metodologi fatwa Imam Ahmad. Metodologi fatwa Imam Ahmad. Metodologi fatwa Imam Ahmad. Jadi sudah mulai penulisan usul fikih kalau kita bilang pertama, mungkin ada Al-Uqbari juga, ada risalah Al-Uqbari. Nah, yang awal-awal itu termasuk Tahzibul Ajwibah. Karya Hasan bin Hamid, dan ini gurunya Buya Alam. Salah satu gurunya Buya Alam. Yang membuat beliau berpindah dari Madhabul Hanafi ke Madhabul Hambali. Jadi
Abu Ya'la itu, Al-Qadhi Abu Ya'la itu bukan pure Hambali asalnya. Beliau Hanafi. Nah, sehingga kalau kita lihat dari akidahnya pun memang bukan pure Hambali asalnya. Sehingga tidak aneh kalau Abu Ya'la Al-Qadhi itu pemahaman akidahnya tidak murni 100% Atsari. Karena beliau masih terbawa pemahaman Hanafiyah yang tentu di zaman itu dominan ahlul kalam. Sehingga kebawa ketika beliau tahawul, ketika beliau berpindah ke madhab Hambali, sebuah madhab yang mendukung sunnah, nah beliau kebawa. Sehingga terasa di sebagian pembahasan akidah beliau, itu ada rasa ahlul kalamnya. Dan, nah, kemudian muridnya Al-Qadhi Abdul Jabbar, itu menulis kitab Al-Mu'tamad. Itu Abul Husain Al-Basri. Al-Mu'tazili, sama-sama Mu'tazilah dua-duanya nih. Nah ini sama, kalau tidak salah masih sama Syafi'i juga, madhabnya Syafi'i. Nah ini sejaman dengan Al-Qadhi, masih sejaman. Sebagian ulama mengatakan bahwa Al-Uddah, nah, fi usul fiqih, karya Al-Qadhi Abu Ya'la itu ngutip dari Mu'tamad. Nanti kita akan bahas sendiri. Nah, Uddahnya itu dia ngutip. Nanti juga kita akan lihat bahwa sebenarnya nanti di kanal Al-Qadhi ini basisnya dulunya Hanafi, beliau juga ngutip dari Al-Jassos Al-Hanafi. Seorang usul fikih juga, ahli usul fikih juga. Nah, sehingga dalam pembahasan Al-Uddah ini memang terasa juga pembahasan kalamnya sebagian. Dan nanti terus dan menjadi khasnya madzhab Hambali itu dalam usul fikih mereka itu ada takrir akidah Ahlussunnah di dalamnya. Versi masing-masing. Karena Hanabilah sendiri kan tidak satu pemahaman. Sebagian yang yamil, yang mengikuti takrir Qadhi Abu Ya'la. Yang Qadhi Abu Ya'la ini juga beliau berguru kepada sebagian Mu'tazilah di Baghdad waktu itu. Ya, sama dengan Abul Hasan At-Tamimi, dulunya Hambali juga. Belajar ilmu kalam. Sehingga ta'athar, itu kena efeknya tetap. Karena itu terasa. Dan itu muncul. Nah, takrir sehingga nanti Hanabilah ada yang mengikuti Ya'lawi gitu. Kemudian ada Hanabilah nanti mengikuti secara umum kalau sekarang ada beberapa sebenarnya Hanabilah itu. Tapi yang sekarang dominan cuma sisa dua, yaitu Hanabilah mengikuti Abu Ya'la, Al-Qadhi. Nah, kemudian nanti ada Hanabilah Takrir At-Taimi. Ya, mengikuti Ibnu Taimiyah. Sisa dua yang paling jelas sekarang. Itu bukan bahasan kita. Tapi secara umum seperti itu. Jadi kenapa Abu Ya'la gitu memang bergeser. Jadi kita tidak bisa membohongi sejarah. Gitu. Akan terbuka. Sebenarnya kalau kita lihat, jujur melihat sejarah, kita akan lihat. Nah, kemudian Burhan, Abdul Ma'adi Al-Juwaini ini dan Razi ya, tokoh Asy'ariyah belakangan, Asy'ariyah Mutawassitin, pertengahan yang mulai mengubah mazhab Asy'ari. Yang mereka terpapar juga oleh Mu'tazilah sehingga mulai bergeser kepada takwil. Nah, beliau Abdul Ma'adi Al-Juwaini ini dikatakan yang mulai memasukkan mantik Aristo. Sebagian mengatakan yang mulai memasukkan mantik Aristoteles kepada atau pembahasan ilmu kalam secara resmi kepada atau mantik ya kepada usul fikih. Sebagian mengatakan demikian. Ya. Jadi mulai di level mutawassitin itu madzhab Asy'ari berubah secara masif dan menjadi Asy'ari yang kita pahami sekarang. Jadi ada 3 corak ya, Asy'ari itu mutaqaddimin, mutawassitin dan juga mutaakhirin. Nah, itu masing-masing ittijah akidahnya itu berbeda. Ya.
Dan Al-Juwaini ini kalau dari sisi akidah dia nanti taubat, tapi taubatnya tidak lengkap, sehingga beliau memunculkan yang kita sebut dengan tafwid. Nah, nanti tafwidnya Abul Ma'ali Al-Juwaini itu berbeda dengan tafwidnya Abu Ya'la, beda. Jadi tafwidnya Abu Ya'la itu lebih dekat kepada ada yang menisbatkan tafwid kepada Baqillani dan Abul Hasan Al-Asy'ari. Itu tafwidnya lebih dekat ke situ. Itu beda lagi. Ini Juwaini itu taubat menjadi tafwid. Tafwidnya Asy'ariyah dan tafwidnya yang katakan tafwid yang Hanabilah, tafwidnya Abu Ya'la Al-Farra itu beda. Dan tafwidnya Abu Ya'la Al-Farra itu ada isbatnya, sehingga dia karena tadi masih terkena ilmu kalam, mereka akhirnya sama tadi pengen pindah. Nah, jadi tafwid itu adalah pelarian dari para ulama ahlul kalam yang terpengaruh oleh kalam, pengen lari ya dari takwil, tapi takut tasbih. Akhirnya mereka memilih tafwid. Nah, tapi itu ada berderajat yang berbeda. Jadi tidak satu. Ada tafwid yang ada isbatnya, ada tafwid yang tidak ada isbatnya. Secara umum itu. Nah, kemudian Al-Ghazali merangkum 4 kitab di atas. Ya, dan beliau adalah murid dari Abul Ma'ali Al-Juwaini. Abul Ma'ali Al-Juwaini. Beliau meringkas semua kitab itu menjadi kitab al-mustashfa fi ilmi usul. Nah, ini sudah mulai rapih di sini. Ya, Burhan juga sebenarnya sudah mulai. Nah, jadi beliau sudah ringkaskan di Mustashfa. 4 kitab tadi sudah saripatinya tuh sudah diambil, diringkaskan dalam Al-Mustashfa. Dan Mustashfa ini kita juga kenal dalam di madzhab Hambali ada ringkasannya. Yaitu Radhun Nadir. Ada Abu Muhammad Al-Muwaffaq Ibnu Qudamah. Nah, nanti kita akan lihat ada 2 ittijah. Dalam madzhab Hambali ada yang ngikuti jalur sini, nanti akan ikuti jalurnya Mustashfa, ada yang ikuti jalurnya Uddah, kira Al-Qadi. Dan di mana kategori usul, nanti kita akan lihat. Nanti kita akan lihat ada di mana. Nah, sebelum itu nanti kita akan, jadi usul fikih itu ada 2. Mas, sebagai sebelum kita tutup, nanti kita akan bahas ulang di pertemuan berikutnya bahwa menulis ya. Tadi ini thariqatut ta'lif kita sebutnya, bukan ya bisa sih yang kita sebut sebagai muntasibin atau orang-orang yang ulamanya itu berintisab ya. Itu kepada ada yang disebut dengan madhabul mutakallimin atau thariqatul mutakallimin, ada yang disebut dengan thariqatul fuqaha. Nah, ini adalah lebih kepada thariqatut ta'lif, lebih kepada bagaimana metodologi usul fikih itu dibangun dalam metodologi penulisannya, yang sebenarnya hasilnya tidak jauh berbeda. Dan secara umum justru kebanyakan memadukan. Jadi ini hanya, kalau ini pandangan saya pribadi, sebenarnya hanya memadukan. Kebanyakan tuh intinya sebenarnya pakai itu dan pakai itu gitu. Tapi golibnya atau aglabnya, dominannya hanya di satu sisi gitu. Kalau yang mutakallimun dominan di situ, tidak ada fuqaha. Jadi usul fikih itu sederhana, itu cuma 2 madhab, jadi aman. Nggak susah belajarnya. Sehingga banyak memang ketika di perguruan tinggi itu langsung dibahas. Ya, langsung dibahas, langsung muqaranah karena cuma 2 madhab. Enak di muqaranah karena cuma 2 pendapatnya. Nah, madhab mutakallimun atau kita sebut madhabul jumhur itu adalah madhabnya Syafi'i, madhabnya Hambali, dan madhabnya Maliki. Tapi nanti saya pribadi punya, bukan kritik, ya lebih kepada bahwa Hanabilah tidak pure di situ. Dia kiri kanan. Ada yang mendukung juga jurnal. Yang mendukung itu saya dari dulu agak tergelitik ketika belajar kepada guru saya bahwa ini Hanabilah dan jumhur. Kalau setiap saya belajar usul fikih itu mengatakan bahwa Hanabilah itu di mutakallimun, maksudnya di thariqah ini, ngikutin ini.
Tapi menurut saya dia namanya geser, soalnya baina-baina gitu, ada dua-duanya. Terutama kalau kita ikutin jalurnya Al-Qadi Abu Ya'la, usul fikihnya Al-Qadi Abu Ya'la, sebenarnya lebih dekat ke fuqaha menurut saya. Metodologinya lebih dekat ke situ. Sehingga jadi apa yang saya sampaikan di sini itu masih penelitian saya, masih belum lengkap, yang masih saya ambil dari masih saya kumpulkan. Tapi kita lihat ada dua istijah dalam madzhab Hambali dalam mempelajari usul fikihnya. Dua istijah dan memang lebih kepada gabungan dua thariqah ini. Dan memang ada dua thariqah. Ini lebih tadi kita bicara thariqah ini thariqah aglabiyahnya. Meskipun sebenarnya kalau kita lihat hakikatnya setiap madhab itu menggunakan dua metodologi ini. Dua metodologi. Insyaallah kita cukupkan di sini untuk pengantar sesi pertama. Dan kita akan lanjut pengantar sesi kedua di pertemuan berikutnya. Nah, kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.